Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Pembacaan dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena ia sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan puji syukur 841. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiam di rumah Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya 956. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Bersamamu inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang bagi kita semua. Apa kareba? Kareba Malaysia. Saya mau bertanya dulu ke pengantin. Yulis ditambah Yulis, ya. Lius. Kalau Rosita? Sita. Nah. Lius dan Sita, masa senang siapa bilang ada? Senang. Senang. Oh, senang. Tolong banget. Kalau tidak kita pulang lah. Kalau di tempat pesta nanti kita lihat tadi, dan juga di gereja ini ada hal yang lain dari biasanya, atau sekurang-kurangnya pada diri kita ada hal yang lain dari biasanya. Itu menjadi bentuk atau ungkapan dari apa yang sedang atau kita rayakan pada hari ini. Sebagaimana dulu Lius dan Sita, tak tandai ya, berapa tahun kami, karena mereka pembinaan di Kalimantan ya, berapa tahun kami standar? Setahun. Oh, setahun adik. Lalu kemudian dengan berani menyatakan untuk menghayati hidup dalam perkawinan, tentu itu bukan hal yang sesederhana yang dipikirkan, dan juga bukan hal yang untuk sementara waktu saja, dan juga bukan hal karena untuk status dalam KTP atau status ketika mungkin bulan kita
pira melamu kawin. Nah, biasanya itu juga menjadi pertanyaan yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang. Kayak kami kok masan taruhkan kami kayak bisa-bisa. Ya. Dan ungkapan yang dinyatakan lewat pertemuan lalu kemudian berani diangkat menjadi peristiwa hari ini, itu menjadi hal yang secara manusiawi kita lihat dalam bentuk kegembiraan, simbol-simbol yang diungkapkan, dekorasi, persiapan-persiapan. Setelah ini kita akan mengungkapkan dengan pesta perkawinan. Sebagaimana kita lihat dalam bacaan Injil tadi, pesta, ungkapan kegembiraan. Tetapi di balik itu semua dalam perayaan ini khususnya, dan ini yang menjadi inti, menjadi isi dari sebuah perkawinan, ketika kedua pasangan laki-laki dan perempuan ini menyatakan niatnya, menyatakan kesungguhannya, menyatakan isi hatinya untuk mengikatkan diri satu sama lain di hadapan Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengikat apa yang mereka janjikan itu. Sehingga dulu, ya kita tidak tahu apa yang membuat Lius jatuh hati kepada Sita dan apa yang membuat Sita jatuh hati kepada Lius. Mungkin pernah diungkapkan ke orang tua, ya, hanya mereka yang tahu. Itu cinta manusiawi. Lalu kemudian dalam sakramen perkawinan ini diangkat menjadi cinta yang ilahi dalam ikatan yang disebut dengan sakramen perkawinan. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu, hanya di kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku.